Bandingan sebelumnya, cara bertindak apa yang kami lakukan itu kami melihat dulu flashback ke belakang. Iya. Nah, jadi ternyata memang mengubah kesadaran itu tidak serta-merta harus seketika itu. Nah, kadang ada orang yang tersadar karena dia mengalami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Luxmai. Saya Anissa Azza Ariza sebagai host pada episode kali ini. Nah, kelihatannya nih udah ada bintang tamu kita nih yang pakai seragam dan pastinya yang nonton juga sering jumpanya di lalu lintas nih. Boleh nggak sih Pak kenalan dulu sama para penontonnya? Ya, pasti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat-sahabat podcast Man ya. Iya, Kota Luxmai. Sobat Mansa Pak. Oh, Mansa namanya. Mansa. Ya. Salah dikit ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Nah, jadi saya juga sapa juga buat sobat-sobat lalu lintas. Perkenalkan lah, saya Reski Yaritama. Saya saat ini sedang berdinas di Satuan Lalu Lintas Polres Luxmai. Iya. Nah, khususnya pada bidang unit keamanan dan keselamatan lalu lintas. Iya. Nah, salah satu bidangnya adalah ya ini, saya diundang di podcast ini. Iya, Nah, ini dia. alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Iya, perasaannya gimana nih Pak? Ya, agak deg-degan kemudian kayak perut kontraksi. Nah, ini dia. Nggak bercanda. Iya, nervous ya? Nggak Iya. nervous? Kalau nervous sih sedikit, karena kayaknya lebih seram jumpanya sama podcastnya daripada jumpa orang di jalan. Oke Nggak Pak. bercanda. Kita jumpa juga tadi di upacara Man Kota Luxmai. Bapak Iya. kan ada singgung tentang program Police Go to School nih Pak. Apa sih program Police Go to School itu? Kan banyak nih masih orang nggak tahu apa sih itu. Sejauh apa program ini udah Bapak jalankan di sekolah-sekolah termasuk madrasah? Apa di MIN juga ada atau di MSN? Iya, sebelumnya program ini sudah berjalan. Ya. Gambaran sedikit adalah dari ada beberapa program yang mungkin kami lakukan terkait pencegahan, ya mungkin lebih kepada preemptif dan preventif. Iya. Nah, jadi program ini termasuk dalam hal pencegahan dan ini berdasarkan dari data yang terjadi di lapangan berkaitan dengan angka kecelakaan, Iya, pelaku, pekerjaan, usia, sampai lokasi. Jadi setelah kami melakukan analisa dan evaluasi, ternyata ya kan didominasi oleh anak-anak yang usianya produktif. Iya, pelajar kayak pelajar kami. gitu kan. Iya. Nah, jadi lahirlah namanya program Police Go to School. Nah, dengan programnya mungkin ada sosialisasi terkait ya hal-hal yang bersifat dengan ketertiban dan kelancaran serta keamanan berlalu lintas. Iya, benar. Edukasi, kemudian ada beberapa kegiatan yang nanti didukung oleh ekstrakurikuler kayak mungkin kalau di sekolah itu ya OSIS ya. Nah, kalau mungkin kalau kami bentuk itu ada namanya PKS. Oh, PKS. Nah, PKS itu tuh patroli keamanan sekolah. Iya. Nah, Kami ada tuh yang namanya proker kami tuh PKM, patroli keamanan madrasah. Madrasah, iya. Baru dijalankan juga nih Pak. Iya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan terkait hal-hal demikian? Karena memang salah satu ciri masyarakat yang maju itu ya tertib berlalu lintas. Iya, tertib ya. Nah, itu ya, membangun kesadaran itu tidak cukup dengan polisi aja. Iya, benar. Jadi dari semua lapisan. Iya. Dan adik-adik ini sebagai generasi penerus ya harus kita jaga sampai nanti bisa menggapai cita-citanya dan membawa Indonesia lebih maju. Iya, gitu aja. benar. Nah, dengar-dengar nih, baru-baru ini ada operasi Patuh Selawah 2025 yang berlangsung sejak 14 hingga 27 Juli kan Pak. Nah, fokus ini kan menyasar ke 8 pelanggaran kan. Nah, termasuk salah satunya pelanggar helm, boncengan yang lebih dari 2 gitu kan. Pelajar tuh pasti banyak yang kena Pak kan. Apalagi pas pagi itu baru berangkat sekolah. Gimana sih Bapak melihat efektivitas operasi ini dalam mengubah perilaku pelajar kayak kami gitu? Jadi kami punya perbandingan sebelumnya. Cara bertindak apa yang kami lakukan itu kami lihat dulu flashback ke belakang. Iya. Nah, jadi
ternyata memang mengubah kesadaran itu tidak serta-merta harus seketika itu. Nah, kadang ada orang yang tersadar karena dia mengalami. Iya benar. Ada orang yang tersadar karena dia melihat pengalaman orang. Iya. Nah, jadi mungkin pesan-pesan itu kita sampaikan dari mulai kami pernah melihat, kami juga pernah alami. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang ini pun terulang karena memang kelalaian pada saat kita berkendara. Nah, jadi kayak tadi disinggung tuh pagi, kemudian mungkin pulang nanti sekolah. Ya itulah edukasi yang dibangun, saya sampaikan tadi. Jadi edukasi yang dibangun itu adalah tentang penggunaan alat keselamatan itu tidak cukup untuk sebatas diakah polisi, diakah mungkin dokter, diakah mungkin pejabat atau apa. Siapa aja. Nah, itu tidak ada ibaratnya itu perbedaan antara mereka dan anak-anak sekolah. Itu kan sama, konteksnya sama. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, di lapangan itu yang terbangun adalah ya, kenapa nih anaknya nggak pakai helm? Iya. Anak sekolah, Pak. Iya, anak sekolah. Gitu kan? Gak apa-apa, anak sekolah, Pak, kan? gitu. Nah, iya. Terus helmnya mana? Kan nggak apa-apa, Pak, anak sekolah. Masih di bawah umur. Nah, ya, gitu kan? Banget. Terus itu kita tanya tuh langsung ke anak sekolahnya. Nah, kalau kita tanya ke orang tuanya, kenapa anaknya nggak dilengkapi helm? Anak sekolah juga jawabannya. Anak sekolah nih, Pak, saya lagi antar, saya lagi jemput anak sekolah. Oh, nah jadi kesannya pemahaman tentang penggunaan helm itu hanya sebatas orang-orang tertentu saja. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah keselamatan itu milik kita semua. Kita butuh keselamatan itu. Bahkan anak-anak itulah yang perlu untuk kita jaga. Karena apa? Kepalanya itu lebih lunak daripada kita. Iya, benar. Itu dia. Khususnya kayak adik-adik ini perlu dijaga. Karena lagi usia-usia produktif di mana memang semua lagi berkembang. Memorinya masih bagus, semuanya masih oke. Nah, itu harus dijaga. Oke, mana nih Pak yang paling sering melibatkan pelajar tentang sasaran prioritas kayak pelanggaran helm mana tuh? Iya, sasaran prioritas operasi patuh Selawah itu ada 8. Salah satu tidak menggunakan helm, kemudian tidak sabuk pengamannya tidak digunakan pada saat menggunakan roda 4 atau roda 6. Terus melawan arus, menggunakan handphone pada saat berkendara, berboncengan lebih dari satu yang tadi kita bahas. Terus kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi dan muatannya yang berlebih. Nah, dominasinya adalah yang beberapa hari ini itu kita lihat tuh 3. Yang pertama jelas nih helm. Nah, helm ini masih udah sangat jadi kebiasaan sulit. Ya, Pak. Iya, masih sangat sulit sekali pada jam-jam tertentu aja nih tertib. Iya. Nah, selebihnya enggak gitu kan. Makanya edukasinya ya berarti masih kurang. Iya, benar. Atau kesadarannya juga belum tumbuh. Nah, terus yang kedua itu berboncengan lebih dari satu orang. Tartik ya, nah, biasanya tartik, tarpat, tarnam, itu, ya kan? Iya, benar. Nah, kemudian ada lagi yang didominasi itu melawan arus. Iya. Nah, ini paling didominasi dan paling sering nih kita temukan. Nah, di luar daripada kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi, mungkin knalpotnya, suaranya udah kayak besar mengganggu telinga. Iya. Itu sasaran yang kita dominasi beberapa pelaksanaan operasi patuh ini. Oke. Kalau pelajar aja nih Pak masih ngelipir dari aturan, apa ada konsekuensi yang dari hukum nih yang khususnya untuk mereka kayak tilang atau pembinaan, edukasi wajib, gimana tuh Pak? Jadi dalam situasi yang memang undang-undang amanahkan itu terkait diskresi kepolisian. Jadi lalu lintas atau khususnya Polantas itu punya diskresi kepolisian, pengambilan keputusan di saat situasi itu memang dapat dipertanggungjawabkan atau ya ibaratnya urgensi. Nah, contohnya gini, ada anak sekolah nggak pakai helm, tapi dia bawa orang sakit. Misal saya bilang, dan orang sakit itu perlu bantuan secepatnya. Nah, itu secara tidak langsung mungkin Pak polisinya bisa langsung membantu atau mengawal ke tempat rumah sakit yang terdekat. Nah, tanpa harus dilakukan penilangan. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih efektivitasnya? Ya, untuk saat ini
bukan mungkin sih, saat ini yang terlihat itu adalah paling sulit itu di siang atau sore. Iya, karena ramai banget ya siang sore. Siang sore itu kan jadi kendalanya di lapangan itu begini. Ada temennya mungkin ya paginya dia berangkatnya dengan orang tua. Iya. Ya tadi helmnya sudah dibawa mungkin, tapi dibawa balik sama orang tuanya. Iya benar. Nah siangnya dia numpang sama temen nih. Iya, sama nah temen. begitu numpang sama temen kan helmnya nggak ada. Iya. Nah kami menghimbau, maksudnya ya dalam hal keselamatan itu teratas dan itu nomor 1. Jadi benar. ya kita sayang teman, tapi juga kita sayang keselamatan kita dan teman-teman. Jadi harusnya kita upayakan ya helmnya setelah dibawa pagi itu disimpan. Iya. Itu dia. Oke, kan ini di era digital nih, era media sosial tuh di mana-mana kan Pak. Misalnya nih, ada tuh balap liar demi konten, kan ada tuh kan beberapa tuh. Menurut Bapak, apakah Satlantas punya strategi khusus untuk menenggani ini gitu, menangkal ini? Sebatas konten itu dapat perizinan, ya konten itu dapat perizinan dengan memakai area mungkin tidak membahayakan orang lain atau apa, ya konteksnya izinan ya, ini legal nih, itu mungkin bisa. Iya. Karena sama konteksnya seperti orang mau buat acara road race, iya benar-benar. ya kan, event, nah legalitasnya ada, resmi, gitu. Karena tentang keselamatan orang lain dan dirinya juga terjamin pada saat event itu. Iya benar. Tapi kalau misalnya dia menggunakan jalan umum yang tidak diberikan izin, berarti kan ada potensi nyawa orang lain atau kenyamanan orang lain, bahkan mungkin kelancaran lalu lintas juga terganggu. Iya benar. Nah itu strateginya adalah ya kami melaksanakan patroli untuk tingkat preventifnya. Nah kalau memang nanti pada saat ditemukan sudah harus melakukan represif, tindakan kepolisian yang berupa kepastian hukum, ya kami akan amankan lalu diproses sampai dengan mungkin diberikan hukuman penjara. Nah kalau konteksnya dia sudah masuk ke dalam tindak pidana. Iya, oke. Berarti harus ada izin resmi dulu baru bisa semua gitu ya? Iya, karena memang undang-undang mengamanahkan penggunaan objek umum yang bersifat untuk umum itu memang harus semuanya dapat rekomendasi atau izin. Iya. Karena apa? Mempertimbangkan khalayak ramainya. Iya, benar. Nah, sesuai dengan turunan nenek moyang kita kan? Iya. Bener, apa itu turunannya? Ya kita harus pertama disuruh musyawarah, kemudian apalagi tenggang rasa. Iya benar. Nah, kemudian ada lagi hal-hal yang sifatnya tidak berpikir untuk diri sendiri. Iya, nggak baik. Nah, banyak juga orang yang ingin tapi kita harus juga hargai. Iya. Nah, jadi itulah kenapa memang harus ada kesepakatan pada saat ada event yang tadi seperti adik bilang. Cuman kalau balap liar, konteksnya balap liar itu ya nggak akan pernah ada izin. Nggak akan pernah ada izin. Pak, saya minta izin ya balap liar, ya nggak bisa, nggak ada izinnya. Nggak boleh, namanya dulu balap liar. Pak, saya minta izin ya mau balap, itu bisa. Mungkin apa? Ya tergantung dengan event yang mereka. Iya. Bagaimana peran nilai keislaman dan akhlak dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas nih Pak? Nah, udah itu sangat penting sekali. Penting sekali. Iya. Karena ada sebagian mungkin begini, berpendapat bahwasannya menggunakan helm itu tidak ada diatur dalam Islam. Iya, nggak ada. Tidak ada. Yang tertulis ya. Tidak ada yang tertulis. Iya. Nah, ada juga yang berpikir ini harus saya pegang Pak. Ini nih, karena agama saya ini gitu. Ya kan, saya nggak mungkin bisa sebutkan kan. Iya. Ya, cuman di sini kita cuma mau bilang secara general, konteks keselamatan itu mau agama manapun memang mewajibkan kita menjaga keselamatan. Iya, benar. Itu. Nah, apalagi agama kita anut Islam nih. Iya. Nah, kayak saya sampaikan tadi di upacara, ya kan, kita tarik nih melalui ilmu fikih tentang keselamatan lalu lintasnya bagaimana. Kita bisa ambil dalilnya surat Al-Isra yang saya sampaikan tadi, kemudian Al-Imran. Banyak yang menjadi pedoman atau dalil atau dasar untuk kita, ternyata benar di sini juga. Dalam ini juga kita sudah diserukan nih, sudah
jangan sampai kita juga lalai apa yang udah diberi nikmat sama Allah. Iya benar. Nah, kita nggak kita syukur, nggak kita hargai. Iya, keselamatan lebih penting kan untuk menjaga. Makanya ada bahasanya janganlah menjadi orang yang sombong di situ. Surah Al-Isra. Kenapa? Dikaitkan dengan lalu lintas, ya kalau Anda nggak pakai helm, ya mungkin termasuk golongan yang orang yang sombong. Kenapa? Berarti Anda waktu pada saat jatuh, Anda merasa kepala itu lebih keras daripada aspal. Iya. Sehingga nggak perlu pakai helm gitu. Iya, benar-benar. Nah, banyaklah hal-hal lain yang mungkin sangat berpengaruh dalam kedisiplinan kita terkait mungkin kehidupan sehari-hari sampai pada apa yang boleh dan tidak pada saat kita sedang di luar atau bergabung dengan masyarakat luar gitu, masyarakat kota. Pernah nggak Pak ada kegiatan gabungan Satlantas dan pihak sekolah madrasah yang berbasis spiritual gitu, gabungan gitu antara ininya Satlantasnya dengan pihak sekolah gitu untuk kasih edukasi atau apa gitu Pak? Ya itu yang dibungkus saya dalam program Police Go to School. Oh iya, berarti nyambung semua itu ya di Police Go. Jadi Police Go to School itu berkaitan dengan sekolah, apapun kegiatannya tidak terfokus pada lalu lintas, itu tergabung dalam Police Go to School. Oh ternyata Pak kami mau buat acara nih, kenapa nih kayak misalnya fokus nih masuk dalam program Police Go to School juga. Iya. Kenapa polisi hadir di acara podcast sekolah? Iya benar. Nah, ini masuk dalam program juga. Jadi luas program yang diciptakan di Police Go to School dengan tujuan ya kalau pada fungsi lalu lintasnya ya kami mengedepankan edukasi dan tertib lalu lintas. Supaya apa? Supaya nantinya bisa mengurangi fatalitas atau mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di Kota Lok Sumawe. Gitu. Nah, Bapak kan pasti banyak banget pengalaman yang bersama pelajar nih. Apa sih yang paling mengesankan dalam program Police Go to School? Kan pasti udah berapa tahun sih berjalannya program itu, Pak? Untuk yang pasti saya mungkin lupa, tapi setelah saya bergabung di lantas itu udah sekitar ada mungkin 10 tahun ke atas sudah berjalan. Wah, lama juga ya. Jadi sudah berjalan dan alhamdulillah mungkin programnya mungkin peningkatan programnya ya. Kalau wadah programnya itu atau nama programnya mungkin bisa berubah tapi tujuannya tetap sama. Iya, tetap sama. Ya, disesuaikan dengan mungkin kebutuhan, ya kan zaman berubah. Mungkin kalau pakai bahasa bahasa Cina mungkin nggak terlalu ya, tapi karena itu posisinya bahasa Inggris yang mungkin bahasa internasional dan kemanapun bisa digunakan, ya programnya kita gunakan Police Go to School. Mengesankannya tuh apa tuh? Ya kalau apa ada anak-anak yang udah berubah gitu tiba-tiba? Kesannya itu saya pernah buat juga bentuk reward dan punishment terkait yang tertib dan yang melanggar. Nah memang sasarannya waktu itu anak sekolah. Jadi yang melanggar itu ada beberapa yang saya harus berikan sanksi bukan berupa tilang. Ya, jadi selain tilang apa? Saya suruh ciptakan lagu. Lagu. Beneran diciptakan. Nah, waktu itu sempat viral itu anak SMA 2 nggak salah saya. Dia ciptakan lagu, kemudian ada lagi yang dapat rewardnya apa? Ya mungkin berbagai macam kayak helm atau datang ke kafe dapat voucher makanan, voucher minuman. Terus kita juga kerjasama dengan beberapa counter HP. Nah dia dapat voucher. Nah jadi itu program-program yang memang kami jalankan tapi tidak rutin tiap hari. Nah karena apa? Karena takutnya nanti orang mau tertib karena hadiah. Nah, ini jangan juga jadi masalah juga kan. Padahal tertib lalu lintas itu adalah kebutuhan kita itu. Iya, benar. Oke, gimana sih Pak fakta di lapangan tentang pengaruh teman sebaya dan lingkungan keluarga terhadap kesadaran berlalu lintas remaja? Jelas pengaruh keluarga, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh pada potensi kesadaran yang hadir di setiap orang. Karena apa? Karena terkadang keluarga menjadi tempat yang paling utama dan akhir nih, akhir ketika memang masalah itu ada sampai penyelesaian masalah itu harus selesai. Jadi keluarga
harus bisa nih memahami bahwasanya kepentingan menggunakan helm itu bukan semata-mata karena ada polisi di jalan. Iya, bukan karena ada razia Bukan karena ada razia, bukan karena ada operasi patuh. Selesai operasi patuh nggak usah lagi pakai helm, bukan. Iya, banyak sih itu, Pak. Iya, tujuan operasi patuh itu ya memang untuk meningkatkan kesadaran. Iya. Meningkatkan kesadaran supaya apa? Supaya nanti terbawa setelah operasi, kesadaran itu juga bisa semakin meningkat untuk tertib berlalu lintas. Karena negara-negara maju itu ya salah satu kita lihat ya lalu lintasnya ya bisalah kita sampaikan memang tertib, lancar, kemudian fasilitas-fasilitas juga jadi pendukung pada saat mewujudkan itu gitu. Iya benar. Berarti kayak alah biasa karena terbiasa tuh penting banget ya. Itu jelas alat terbiasa, tapi yang benar dibiasakan. Iya. Nah ini kebanyakan sekarang kan yang salah terbiasa menjadi benar. Benar. Ya kan? Iya. Skala udah salah, cuman itu jadi hal yang biasa, terus dibenarkan. Iya benar. Nah, sebenarnya bukan itu, biasakan hal yang benar. Iya, biasakan hal yang benar. Oke. Itu dia. Gimana nih Bapak menyikapi pelanggaran yang dianggap remeh? Kayak yang tadi tuh, kalau anak sekolah tuh nggak apa-apa tuh nggak pakai helm. Itu gimana sih Bapak menyikapinya? Ya tentunya kalau misalnya dalam kegiatan sehari-hari yang saya lakukan itu bila melibatkan dengan kondisi orang yang mungkin di pedalaman, di pedalaman yang mungkin hendak ke Lok Sumawe, saya akan terapkan dulu itu sosialisasi. Saya akan kasih dulu edukasi, saya akan kasih dulu pemahaman, sampai akhirnya dia tahu baru. Nah ini kebanyakan yang sudah tahu nggak mau tahu. Nah ini yang jadi masalah. Bagaimana Pak cara menanggapinya? Ya kalau seandainya waktu itu dengan situasi yang memang saya anggap alasan terburu-buru, alasan apa, itu kayaknya saya nggak bisa terima. Nah kenapa? Karena konteks di lapangan itu yang saya lihat itu banyak buru-buru, tapi lipstiknya merah. Make-upnya lebih penting ya. Banyak yang buru-buru, bulu matanya kayak bulu elang. Saya bulu elang, cetar. Banyak yang alasan buru-buru, pipinya itu kayak pulau merah-merah gitu kan. Nah jadi kesan buru-buru itu tidak tepat menurut saya, hanya pada faktor kebiasaan. Terbiasa dia menggunakan helm karena ada petugas. Nah jadi taat kalau ada yang lihat, kalau nggak ada ya udah nggak. Tapi kalau misalnya itu dijadikan sebuah kebutuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, filosofinya adalah jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Iya benar. Nah kalau jadi konteksnya kebutuhan, kira-kira kalau tinggal cari nggak? Nggak. Kalau tinggal atau ketinggalan cari nggak? Nggak. Helmnya tetap pakai, tapi bulu yang mata cetar itu udahlah nggak apa-apa. Maksud saya itu gini, kalau sesuatu hal itu jadi kebutuhan, jika tinggal, jika lupa, kita balik tidak? Balik, pasti. Balik. Kayak helm, kalau tinggal Nah, pasti balik. makanya saya bilang kayak gini, saya sampaikan. Mohon maaf saya bilang, mungkin pada saat ke sekolah dengan aturan-aturan sekolah yang sudah ditetapkan, ya kan? Ada nggak yang pernah buru-buru nggak pakai celana? Ini. Ada nggak? Nggak ada. Karena sudah disampaikan aturannya bagaimana dan sudah diajarkan dari kecil. Iya benar. Bahwasanya kita selaku umat agama Islam harus menutup aurat. Iya benar. Nah, dengan cewek-cewek juga mungkin Pak buru-buru begini, pernah nggak tinggal tuh nggak dipakai jilbabnya atau apa? Enggak. Karena dibutuhkan. Karena kebutuhan. Kenapa? Ketika lupa, ya Allah. Aku lupa nih nutup aurat. Balik dia ngambil. Nah, jadikan helm seperti itu juga. Ketika lupa, ya Allah lupa, balik ambil. Nah, jadi kan konteksnya benar. Keselamatan itu, jadikan keselamatan itu sebagai kebutuhan. Kalau kita udah butuh selamat, insya Allah kita ingat. Iya, nah, pasti ingat. Itu dia. Boleh nggak sih Pak kasih satu pesan khusus untuk pelajar MAN Kota Lok Sumawe dan juga pelajar-pelajar yang lain biar jadi paham dan semangat biar menjadi pengguna jalan yang disiplin. Dan juga nih boleh Pak kasih satu pesan dan masukan untuk podcast MAN ke depannya gimana? Ini berarti saya kasih kesan dulu nih. Boleh. Nah, kesannya ya hari ini alhamdulillah mungkin saya mungkin polisi ya yang pertama di podcast ini. Firstnya mungkin ya agak berasa spesial mungkin karena jadi orang yang pertama gitu kan dalam kategori saya sampaikan tadi. Ya kesannya ini adalah hal yang positif. Karena apa? Benar. Karena informasi-informasi yang kita dapat ini sekarang lebih cepat melalui media sosial. Jadi apapun bentuknya podcast atau bentuknya testimoni sampai akhirnya live itu memang informasi yang kita sampaikan itu bisa cepat dan tepat.
Nah, terkadang tidak juga banyak informasi-informasi itu juga salah digunakan. Nah, jadi tergantung kita bagaimana cara kita menyikapinya. Karena jangan sampai kita baca, nggak kita cerna, nggak kita cari, dah kita langsung termakan dengan sebuah berita. Karena di sosial media ini ada hal yang mungkin positif, ada hal yang negatif. Kemana kita bawa arahnya. Jadi kesannya itu ya saya ngerasa senang, kemudian di sisi lain mungkin program-program yang dilakukan oleh podcast Man ada sangkut pautnya juga dengan program kita. Jadi selaras sejalan itu aja. Nah, kalau untuk yang tadi disampaikan masalah apa nih pesannya? Pesan pelajar. Pesan untuk pelajarnya. Ya, saya juga pernah jadi pelajar. Iya, benar. Nah, jadi ada hal yang baik, ada hal yang buruk pada saat itu mungkin proses belajar mengajar. Nah, kenapa saat ini saya harus sampaikan yang baik? Karena yang nggak baik sudah saya lalui dan tidak ada manfaatnya. Iya, benar. Udah pernah ngerasain. Sudah merasain. Jadi pengalamannya udah banyak. Jadi ibaratnya kalau kata orang tua itu saya belum makan garam katanya gitu. Jadi hal-hal yang memang sifatnya baik akan disampaikan oleh yang mungkin orang tua yang lebih tuakan dan itu memang sudah dia lakukan. Dan dia sudah tahu manfaatnya itu apa. Iya, benar-benar. Nah, jadi itulah pesannya adik-adik. Kenapa semakin lama generasi juga semakin berubah, kemudian bertambah. Jangan lupakan norma-norma yang sudah ada, tingkat kesopanan kita terhadap yang lebih tua, saling harga menghargai. Ini hampir hilang. Nah, di sisi lain peduli dan open. Nah, ini kita hampir hilang ini. Untuk tingkat kepedulian, apalagi pelajar ya. Peduli untuk sesama teman-temannya. Iya, benar-benar. Nah, itu harus ditingkatkan lah, saya sampaikan itu aja. Iya, itulah Pak. Berarti kita udah habis nih bincang-bincang. Mungkin next time yang program baru bisa nih ya kami undang lagi. Boleh. Oke. Segitu aja nih bincang-bincang sama Pak Reski. Semoga bermanfaat juga buat pelajar yang nonton ini. Terima kasih juga yang udah menonton. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Reski yang sudah bersedia. Sama-sama. Terima kasih juga. Mohon maaf guys bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya.